Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kembali lagi di Islami Tinda, jamaah Islami Tinda yang dirahmati Allah, masih membahas tentang tema yang luar biasa, jika salah dalam membagikan warisan. Nauzubillah summa nauzubillah. Nah, sekarang kita lanjutin lagi nih ya buat Ustadz Syam. Iya, siap. Kita bicara masalah tentang pembagian warisan. Iya. Pembagian warisan ini kalau disesuaikan dengan syariat Islam, seharusnya dari zaman Nabi sampai sekarang pun harusnya tetap sama dong. Nggak ada yang namanya perbedaan. Bener nggak seperti itu, Betul. Sasha? Mohon izin penjelasannya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tabi guruku Ustaz Maulana, Mas Fadli serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Masih di bulan Rabiul Awal, di mana bulan ini kita banyak-banyak menyebut daripada sejarah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai manusia yang paling mulia yang pernah Allah ciptakan, sebagai seorang yang membawa cahaya di antara kegelapan gelap gulita pada zaman jahiliyah. Termasuk kegelapan pada saat itu tentang bagaimana hak-hak perempuan yang tidak pernah untuk diberikan oleh laki-laki pada masa itu. Kenapa? Karena bukan hanya tidak mendapatkan warisan, justru wanita menjadi harta warisan terhadap keturunan-keturunan yang ditinggalkan. Ba'da naqul a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu la yahillu lakum an tarithun nisaa karha wa la ta'dhuluhunna litadhhabu bi ba'di ma ataytumuhunna illa an ya'tina bi fahishatin mubayyinah وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. Salah satu ayat di dalam Al-Quran menjadi bukti bahwasanya bagaimana pada zaman jahiliyah, pada zaman sebelum datangnya Al-Quran, sebelum datangnya baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai utusan Allah Subhanahu Wa Taala, mereka memperlakukan wanita secara semena-mena. Bahkan jikalau seorang laki-laki memiliki beberapa istri, lalu laki-laki tersebut meninggal dunia, maka istri-istrinya akan diwariskan kepada anak-anaknya. Na'udzubillahi min dzalik. Lalu ternyata datang Islam, datang baginda Nabi SAW membawa risalah dan Al-Quran mengatur semuanya. Di antara kisah tentang pembagian warisan adalah seorang wanita yang ikut berperang bersama dengan baginda Nabi SAW bernama Ummu Sa'ad. Ummu Sa'ad adalah anak daripada seorang sahabat Nabi SAW, Sa'ad bin Rabi. Sa'ad bin Rabi radhiyallahu an syahid di medan perang. Maka pada saat beliau syahid, datanglah saudara laki-lakinya untuk mengambil seluruh daripada harta daripada Sa'ad bin Rabi. Diambillah 2 buah rumahnya, kemudian diambil seluruh hartanya. Sedangkan Sa'ad bin Rabi memiliki 2 orang putri, 2 orang anak perempuan. Menurut saudara laki-lakinya tidak ada haknya anak perempuannya, apalagi istrinya. Ini adalah hak daripada seluruh saudara laki-lakinya. Maka diambil semua harta tersebut. Sebagai seorang wanita yang hanya bisa pasrah pada saat itu, istri daripada Sa'ad bin Rabi menangis, lalu tersakiti hatinya. Ia datang kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, bagaimana Islam sebenarnya mengatur daripada harta warisan? Sungguh suamiku itu punya 2 anak perempuan, sungguh dia itu punya 2 putri yang masih kecil. Bagaimanakah hukum waris tersebut? Apakah warisan diambil oleh seluruh laki-laki yang ada dalam keluarganya? Maka turunlah ayat tentang warisan. Lirrijali nasibu mimma tarakal walidaini wal aqrabin. Untuk laki-laki ada bagiannya dan untuk perempuan pun ada bagiannya. Lihat bagaimana di masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hukum tentang pembagian warisan ini tidak berubah sampai tahun 2022 ini. Sampai kapanpun hukum itu tidak akan pernah berubah. Sehingga ternyata orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya bukan menganggap bahwa kita mengintimidasi perempuan. Justru ilmu waris ini datang mengangkat derajat wanita. Karena masih banyak di antara kita di luar sana yang ternyata memfitnah ajaran Islam dengan mengatasnamakan Islam. Ia menginjak-injak perempuan. Oh, perempuan itu tidak dimuliakan dalam Islam. Masa bagian laki-laki 2, perempuan 1? Justru sebelum datangnya Islam, perempuan tidak mendapatkan hak sama sekali. Turunlah ayat tentang bagaimana dimuliakannya seorang wanita, tidak menjadi lagi barang warisan.
tidak menjadi lagi harta warisan, tapi justru juga mendapatkan jatah ketika seorang pewaris meninggal dunia. Wallahu ta'ala alam. Terima kasih banyak Ustaz Sama-sama, Syam Fadli. penjelasannya. Iya, justru ini wanita Masya Allah dapat ya. 4. Dapat 4. Ada lagi Jangan sampai tambahannya, salah. Ustaz. Jadi kalau laki-laki dapat 2, perempuan dapat 4. Lebih lagi. Masya Warisannya Allah. satu, Satu. tanggung jawab dari saudara laki-lakinya, Masya Allah. kemudian bakti dari anaknya, Masya Allah. kemudian satu lagi nafkah dari suami. Masya Ini Allah. Tuh ya, jangan ngiri ya. Jangan iri gitu. Apalagi ada lagunya, Iya. jangan dibanding-bandingkan. Ya, bukan itu, bukan. Iya, ojo dibanding-banding atau itu katanya. Ya, kita lanjut lagi nih buat jamaah Islam itu yang ada di rumah nih, yang terutama buat jamaah yang punya anak angkat ya. Ini Ya. mungkin perlu diperhatikan juga nih. Saya pernah dengar nih Uma nih, mohon izin sebelumnya, bahwasanya katanya ada yang namanya ahli waris pengganti. Karena bicara masalahnya sebenarnya orang tuanya nih nggak punya anak kandung atau dia sudah menikah lama nggak punya anak, akhirnya dia mengangkat anak atau adopsi. Nah, itu bagaimana hukumnya di dalam Islam nih? Apakah memang mendapatkan waris pengganti atau tidak? Mohon izin Baik, penjelasan. izin guru-guru semuanya. Bagaimana apabila dalam sebuah keluarga, dalam pernikahan ini tidak kunjung dikaruniai anak, sehingga ayah dan ibu ini akhirnya mengangkat anak. Anak tersebut diangkat sejak kecil, diasuh, diberi makan, disayang, diberi pendidikan, sehingga tumbuhlah anak ini menjadi anak yang luar biasa. Anak ini kemudian sangat sayang kepada kedua orang tuanya. Saat kedua orang tuanya sudah menjelang tua, anak ini berbakti kepada kedua orang tuanya, lalu orang tuanya meninggal dunia. Apakah anak angkat ini berhak mendapatkan waris atau tidak? Mari kita lihat teman-teman sekalian. Kalau kita lihat kasusnya seperti ini, anak ini betul-betul menyayangi ibu ayahnya juga menyayangi anaknya. Tapi bagaimana dengan pembagian hukum waris? Kita lihat dulu sebelum saya menjawab ini, mari kita simak kisah dari Rasulullah SAW yang juga punya anak angkat yang sangat terkenal, namanya Zaid bin Haritha radhiyallahu anhu. Jadi suatu ketika Zaid bin Haritha ini ketika masih kecil berada di kampungnya, ada orang-orang yang datang menyerbu kampungnya, merampas semua harta dan juga kemudian menculik anak-anak. Salah satu yang diculik adalah Zaid bin Haritha radhiyallahu anhu, yang kemudian Zaid ini dijual di satu pasar dan akhirnya dibeli oleh seseorang, dan seseorang ini memberikannya kepada Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha. Siti Khadijah radhiyallahu anha memberikan Zaid bin Haritha ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Zaid bin Haritha ini sangat dekat dengan Rasul, sangat sayang kepada Rasul, sebagaimana Rasul sangat sayang kepada Zaid bin Haritha. Sehingga sampai-sampai Rasul menginginkan namanya menjadi Zaid bin Muhammad, bukan Zaid bin Haritha, yang kemudian akhirnya ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa anak angkat tetap nasabnya adalah kepada ayah kandungnya, tidak boleh kepada anak ayah angkatnya. Maka kalau kita membicarakan anak angkat teman-teman sekalian, maka nasabnya tetap kepada ayah kandung, tidak ada hubungan wali-mewali dengan ayah angkatnya atau ibu angkatnya, kemudian tidak ada hubungan waris-mewaris kepada orang tua angkatnya, tidak ada. Lalu bagaimana dengan kasus yang kita ceritakan di awal tadi? Dia sudah sangat sayang, kemudian dididik dari kecil, dijaga dari kecil, ketika anak itu besar menyayangi ayahnya juga, bisa dengan cara memberikan wasiat. Memberikan wasiat dengan ukurannya adalah tidak lebih dari 1/3 harta peninggalan dari yang sudah meninggal tersebut. Jadi tidak dengan waris, karena waris ini berkaitan dengan darah, hubungan darah dan juga berkaitan dengan pernikahan, tapi bisa dengan memberikan wasiat. Jadi mudah-mudahan dengan ini kita bisa lihat bahwa bagaimana Islam ini memberikan ajaran yang begitu adil, walaupun anak angkat dikatakan tidak ada waris-mewaris, tidak ada wali-mewali, tetap berhubung sama ayah dan ibu kandungnya, tapi tetap masih ada wasiat yang bisa diberikan. Wasiat ini silakan untuk diberikan pada saat diucapkan pada saat orang tersebut masih hidup, dan diberikan nanti pada saat orang tersebut sudah meninggal dunia. Maka kita lihat ini adil, tidak ada zalim sama sekali. Anak angkat mendapatkan hak-haknya dari wasiat itu, maupun ahli waris dari saudara-saudara, ada ibu, ada saudara-saudara lainnya, ada ayah, ada yang hubungan darah ya. Nah, itu juga bisa mendapatkan dari harta waris tersebut. Jadi tidak ada lagi kita mengatakan bahwa anak angkat tidak mendapatkan hak, karena kalau tidak diberikan seperti ini teman-teman sekalian, maka akan muncul masalah kejiwaan. Pasti sedih kan? Betul. Yang namanya sudah terikat secara batin, sudah punya bonding yang sangat kuat bertahun-tahun, berbelas-belas tahun, puluhan tahun bersama dengan orang tua angkat ini, namun tidak mendapatkan hak, pasti ada masalah atau ada sesuatu terjadi dalam jiwanya. Namun dengan wasiat ini menjadi sebuah solusi atas sebuah case di mana anak angkat tidak mendapatkan waris, melainkan mendapatkan wasiat dari orang tua angkatnya. Nah ini ya, kalau kemarin beda lagi, kasihan juga ada hubungan darah masih om saya, ya kan? Itu udah diwasiatin, anak angkatnya bawa kabur semua hartanya. Mana itu anak? Nggak tahu Mana itu? sekarang ada di mana itu dia tuh. Nggak dicari.
Nggak, menghilang begitu aja kabur. Waktu itu pernah dicari, udah mau dibawa kabur dia. Pindah lagi ke rumahnya. Nauzubillah min dzalik. Padahal waktu itu minta tanda tangan keluarga semuanya tanda tangan supaya bisa dijual. Ya kita lanjut lagi deh ya buat jamaah Islam itu yang ada di rumah jamaah. Ini nih ya kalau misalnya seandainya Banyak juga masalahnya. itu masalah keluarga besar itu, keluarga besar dari ayah saya. Ya itu apa namanya bicara masalah warisan. Kalau seandainya ya, sini udah kadung nih, udah terlanjur. Oh, udah terlanjur salah dalam membagikan warisannya. Tadi kadung itu bahasa apa? Kadung itu ada bahasa gaul, bahasa gaul. Kalau saya nggak tahu anggap aja bahasa gaul. Ya. Terlanjur membagikan warisan salah. Apa yang harus dilakukan? Mohon izin penjelasan. Oke. Betul. Izin Umar dan Ustaz Sam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mohon maaf, bukan berarti kami yang ada di sini lebih pintar daripada yang nonton di rumah, tapi kami menyampaikan sesuai aturan agama, sesuai syariat. Karena dalam hal ini, mohon maaf tanpa menggurui, ini penting untuk dibahas dan harus diketahui. Hati-hati ketika salah memberikan warisan, salah aturan pembagian waris. Karena ternyata ada balasan bagi orang yang salah dalam membagikan warisan yang seharusnya sesuai syariat Islam. Tidak boleh. Hati-hati, ada balasannya. 1, karena ketika orang salah membagikan warisan, maka balasannya, ancamannya, maka termasuk melanggar ketentuan aturan Allah dan ancamannya adalah neraka. Kenapa? Karena otomatis dia membagikan warisan seenaknya dewe. Dewe itu apa tuh enaknya dewe? Ya, bahasa apa sih? Kamu jangan sosok pakai bahasa kalau nggak ngerti. Seenaknya dewe itu seenaknya aja. Oh, seenaknya saja. Anaknya sendiri. Enaknya sendiri. Seenaknya sendiri. Iya. Suka-suka dia. Mau-maunya dia. Siapa saudara yang mendukung dia? Dia lebih banyak. Saudara yang tidak sekubu sama dia sedikit aja. Kebetulan saya yang pegang. Itu bahaya. Pengalaman pribadi kayaknya. Enggak, enak aja. Nah, dalam hal ini maaf berarti ada kezoliman di dalamnya. Karena ingat, aturan agama Islam itu diaturkan untuk kemaslahatan kita. Agama artinya tidak, agama artinya kacau. Jadi tidak kacau. Maka kalau mau hidupnya tidak kacau, maka ikuti aturan agama. Yang kedua, ancamannya, barang siapa yang tidak melakukan hukum waris, maka Allah akan memutuskan warisan buatnya di akhirat. Subhanallah. Apa warisan di akhirat buat manusia? Ayo. Nggak berapa kata? Kita nggak gimana Cepat, durasi saya habis. Iya, kata dia mau tebak-tebakan. Apaan? Kalau tidak memenuhi warisan di dunia, nanti di akhirat tidak dapat warisan. Apa warisan kita di akhirat? Apa tuh? Surga. Oh, surga. Satu kata bilang gitu dong. Nggak mau. Pelit banget kasih clue. Tidak akan mendapatkan warisan di akhirat, yaitu warisan surga. Dan barang siapa yang tidak mengikuti aturan syariat hukum waris, maka menyalahi aturan, maka hukumnya kufur. Neraka. Nauzubillah min zalik. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Nah, sekarang kita lanjut lagi. Terima kasih banyak Ustadz Maulana atas penjelasannya. Waktunya kita kembali membacakan pertanyaan-pertanyaan masuk yang ada di sosial media Islam itu Indah. Kalau gitu kita kembali ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustaz. Kita tunggu pertanyaannya dari jamaah nih. Mana? nih? Aku cari di sini ya. Gak ada itu. Apa sih? Kalau saya didengar-dengar itu katanya ada dari mobil yang nganter. Hah? Dari mobil? Ini dia. Ini dia nih. Ini kan masih udah terang, udah Ada gelap. kurirnya datang nih langsung. Kurirnya. Ini dia tuh. Dari Vietnam. Nih, Ini kayaknya apa saya balik nih? kayaknya yang mainin Pulang. ini nggak bahagia waktu kecil. Jauh juga jalannya, ya Allah. Dari Ciputat. Wah, dekat rumah saya ini. Assalamualaikum Ustadz Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya punya eyang. Dia selalu mengatur urusan keluarga kami. Orang tua saya selalu nurut-nurut saja sama eyang. Misal, ketika papa punya duit, dia ingin tinggal di rumah sendiri. Tapi eyang nyuruh tinggal di rumah eyang aja sekarang gitu. Papa ngikut aja. Ketika papa meninggal sebulan yang lalu karena sakit, papa meninggalkan lumayan banyak warisan dari tabungannya. Mau berpikir ini warisan harus dibagi.
Namun, eyang aku marah dan berpikir kalau warisan dari papa itu adalah haknya. Karena dia ibu dari papa. Terus mama aku bingung. Mama aku bilang sabar aja, nggak apa-apa. Nggak usah dibagiin warisannya. Kan itu hak kita kan Ustadz. Terus gimana hukumnya kalau nggak dibagikan karena eyang menguasainya? Nah ini Ustadz Syam nih, mau izin nih urusan eyang-eyang nih. Eyang-eyangan. Iya, eyangnya ini menguasai harta anaknya Jadi kayaknya. bagaimana jikalau ada orang lain yang menguasai sebenarnya warisan daripada ahli waris? Yes. Baik, tapi guru-guruku dan seluruh guru-guru kami yang sedang berada di rumah yang sedang menyaksikan Islam itu indah, mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan keberkahan berupa anak-anak yang soleh dan orang tua yang soleh. Karena kalaupun punya anak-anak soleh rasanya kurang kalau orang tuanya tidak soleh, seperti yang ditanyakan oleh penanya yang dikirimkan suratnya bahwa ternyata anaknya soleh ini, alhamdulillah mereka ingin membagi secara syariat Islam harta warisan daripada bapaknya, namun ternyata yang bermasalah adalah eyangnya. Berarti kita juga membutuhkan orang tua yang soleh. Bagaimana jikalau ada orang yang menguasai harta yang bukan haknya? Maka di dalam Al-Quran tentang hukum waris ini Allah menutupnya dengan dua ayat. Ba'da naqul a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tilka hududullah wa man yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anhar wa dhalikal fawzul mubin. Setelah dijelaskan tentang pembagian-pembagian dalam ilmu waris, maka Allah menutupnya dengan mengatakan tilka hududullah, begitulah hukumnya Allah. Udah, begitu sudah hukumnya Allah. Wa may yuti'illaha wa rasulah, barang siapa yang taat kepada hukum Allah dan Rasulnya, yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha, mereka akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala selama-lamanya. Wa dzalikal fauzul mubin, dan itulah balasan yang sangat besar, yang sangat mulia bagi orang-orang yang menjalankan perintah Allah atau aturan dalam syariat pembagian warisan tadi. Lalu ada sambungan ayatnya, ba'da naqul a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa man ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu naran khalidan fiha. Wa may ya'sillaha wa rasulah, dan orang-orang yang tidak taat akan aturan Allah dalam hukum ilmu waris tadi, wa yata'adda hududahu yudkhilhu naran khalidan fiha, sebaliknya mereka akan dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala dan kekal selama-lamanya di dalamnya. Nauzubillahi min dzalik. Jadi berbicara tentang urusan waris ini urusannya surga neraka, subhanallah. Kalau kita taat akan hukum syariat, insya Allah Allah masukkan kita ke dalam surga. Tapi kalau kita menentang daripada hukum syariat, maka nerakalah balasannya. Nauzubillahi min dzalik. Maka untuk penanya silahkan bicarakan kembali. Kita ini bukan ikut hukum eyang, kita ini bukan ikut hukum orang tua. Kita bukan ikut hukum yang ada pada saat itu di daerah setempat, tapi yang pertama yang kita menjadi landasan hukumnya adalah hukum Al-Quran, hukum agama. Kita kembali kepada hukum syariat. Kalau perintah eyang, perintah orang tua, perintah daripada adat istiadat tidak bertentangan dengan hukum syariat, maka tidak ada salahnya ikut eyang, tidak ada salahnya ikut orang tua, tidak ada salahnya ikut adat istiadat. Tapi kalau hukum yang ditentukan oleh eyang dan adat istiadat setempat menyalahi hukum syariat, maka tidak ada yang di atas daripada syariat. Mesti syariat itu adalah yang paling tinggi. Wallahu ta'ala a'lam. Masya Allah. Terima kasih banyak Ustaz Syah atas sama-sama, penjelasannya. Fadli. Jadi bicara masalah tentang hak waris ini atau warisan ini memang hak mutlaknya dari Allah. Betul. Ya. Harta orang meninggal dikasih ke Allah, Allah bagi lagi kepada yang benar-benar membutuhkannya atau Betul. mungkin yang memang ada Tercatat, warisnya, betul. hajatnya. Masya Allah. Nah ada pertanyaan bagus nih Ustaz Maulana nih. Saya punya pertanyaan nih katanya. Ya. Jika harta waris Jika harta waris sudah dikasihkan ke ahli waris, terus dicatat di notaris, tapi ditarik lagi. Nah itu gimana hukumnya? Udah dikasih, udah ditulis tanda tangan, lumayan angkanya. Maaf, besok batal ya, itu mau ditarik lagi. Itu bagaimana itu? Jangan diem dong Ustadz. Ini kita mau ini, waktu jalan terus. Aduh,
ada tombolnya nih kayaknya nih. Tombolnya tombol. Nanti aja deh. Nanti aja kita bahas. Jangan pencetnya nanti aja. Yang di rumah jangan kemana-mana. Kita jawab setelah satu ini ya. Tetap di Islam itu Indah. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Ustaz, Bisa kenapa? pencet tombolnya lagi.